Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Soma Channel. Wali Songo merupakan panggilan bagi wali Allah yang memperkenalkan dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Hindu dan Buddha di Nusantara pada zaman dahulu. Wali Songo juga terkenal dengan cara dakwahnya yang sangat lembut dan menyentuh hati setiap orang, sehingga agama yang meresap dalam diri seseorang tersebut dari hati ke hati dan tidak menimbulkan perpecahan. Wali Songo yang berjumlah ada 9 ini sangat berjasa dalam rangka syiar dan menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Semangat dan kegigihan mereka dalam syiar Islam sangat luar biasa. Mereka tanpa pamrih dan ikhlas dalam mendidik dan mengajari warga masyarakat pada waktu itu. Salah satu anggota Wali Songo adalah Sunan Muria. Beliau sangat berjasa menyebarkan Islam di daerah Gunung Muria, yaitu di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria adalah salah satu anggota termuda dari Wali Songo. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Untuk itu, cara berdakwahnya mirip dengan ayahnya, yaitu melalui kesenian. Sunan Muria merupakan salah satu sunan yang memiliki kesaktian dan kekuatan. Selain itu, beliau juga memiliki cara berdakwah yang sangat lembut dan halus, berasal dari ajaran dari ayahnya. Dalam kesempatan ini, Soma Channel akan mengulas tentang biografi Sunan Muria dan ajaran dan peninggalan beliau yang kami kutip dari berbagai sumber. Biografi Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama kecil yaitu Raden Prawoto. Beliau juga dikenal dengan nama Raden Umar Said, yaitu nama yang diberikan ayahnya di waktu kecil. Raden Umar Said adalah putra pertama dari Sunan Kalijogo dengan Dewi Saroh. Dewi Saroh adalah saudara dari Sunan Giri yang merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq. Jadi Sunan Muria masih keponakan dari Sunan Giri. Beliau sangat terkenal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada masa Kesultanan di Demak. Raden Umar Said ini tinggal di Gunung Muria, tepatnya di Puncak Colo, yang terletak ada di sebelah utara kota Kudus. Karenanya Sunan ini terkenal dengan nama Sunan Muria. Warga setempat menyebutnya. Raden Umar Said bergelar Sunan Muria karena dimakamkan di dataran tinggi Muria yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Ia adalah putra dari Dewi Saroh, adik kandung Sunan Giri sekaligus anak Syekh Maulana Ishaq dengan Sunan Kalijogo. Gaya berdakwahnya banyak mengambil cara ayahnya, Sunan Kalijogo. Namun berbeda dengan sang ayah, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam,
berdagang dan melaut adalah kesukaannya. Sunan Muria seringkali dijadikan pula sebagai penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak. Ia dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah berat atau rumit. Solusi pemecahannya pun selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berseteru. Maulana Raden Umar Said berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwahnya yaitu lewat seni, lagu, sinom, dan kinanti. Untuk teman-teman yang belum berziarah atau yang sudah berziarah ke makam Sunan Muria, pasti tahu tempat dan alamatnya. Makam Sunan Muria ini dijadikan satu dengan Masjid Sunan Muria yang berada di atas Gunung Muria dengan ketinggian kurang lebih 1.600 dari permukaan laut. Makam ini juga tidak sepi dari peziarah, apalagi di hari Jumat Pahing dan Kamis Legi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keberkahan serta napak tilas perjuangan Sunan Muria dalam memperjuangkan Islam. Untuk diingat, kita berziarah di sebuah makam wali, kita tidak meminta kepada wali tersebut, tetapi kita meminta hanya kepada Allah dengan lantaran atau tawasul kepada wali Allah itu. Kalian bakalan ngerasain perjuangan Sunan Muria dalam berdakwah saat akan mencapai area makam yang berada di puncak gunung. Zaman dahulu tidak ada mobil, tidak ada ojek, tidak ada sepeda motor, hanya dilewati dengan berjalan kaki. Tetapi saat ini kalian jangan khawatir jika mau berziarah ke makam Sunan Muria, bisa menyewa sepeda motor atau ngojek dengan cukup membayar 15.000 untuk satu kali naik dan 15.000 lagi untuk satu kali turun. Sesampainya di area makam pun kalian masih akan disambut dengan 700 anak tangga. Ini tidak bisa dilewati dengan sepeda motor, harus dengan jalan kaki. Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan, namun itu belum seberapa jika dibandingkan dengan perjuangan Sunan Muria yang tadi sudah saya katakan tidak ada sepeda motor. Di dalam area makam Sunan Muria ini bukan hanya ada makam Sunan Muria saja, melainkan dicampur dengan makam-makam prajurit Keraton Demak. Ada 17 makam yang letaknya persis di dekat gapura masuk makam. Selain jadi satu dengan makam punggawa kerajaan, ada juga makam keluarganya, yakni makam putranya, yaitu Panembahan Pengulu Jayadipa yang letaknya persis di belakang Masjid Sunan Muria, dan makam putrinya Raden Ayunasiki di sisi timur, dan makam Sunan Muria sendiri berada di sisi utara dengan tampilan pendopo 2 bertingkat. Setelah kita mengetahui letak makam dari Sunan Muria, kita akan bercerita tentang karomah dari Sunan Muria atau Raden Umar Said. Yang pertama, karomah yang pertama adalah Sunan Muria mempunyai peninggalan yang berupa air kendong, yang mana air kendong ini sudah diyakini atas keberkahannya dapat menyembuhkan
berbagai macam penyakit dan membersihkan dari kotoran jiwa dan memberikan manfaat kecerdasan bagi sebagian peziarah dan warga sekitar Gunung Muria. Untuk itu, teman-teman yang berziarah ke Sunan Muria, makam Sunan Muria, jangan lupa untuk mengambil airnya. Bisa dibawa pulang atau bisa langsung diminum di tempat. Air gendong ini berada di pintu keluar dari makam Sunan Muria. Nanti ada petugas yang menjaganya. Karomah Sunan Muria yang kedua adalah benda bekas peninggalannya, yaitu pelana kuda yang sampai saat ini kerap dijadikan masyarakat di sekitar Gunung Muria untuk meminta hujan jika terjadi kekeringan di wilayah tersebut. Acara minta hujan tersebut sering dikenal dengan nama Guyang Cekatak atau memandikan pelana kuda milik Sunan Muria. Ritual ini biasanya digelar pada hari Jumat Wage pada saat musim kemarau panjang. Ritual biasanya diawali dengan membawa pelana kuda peninggalan Sunan Muria dari kompleks Masjid Sunan Muria ke mata air Sendang Rejoso di Bukit Muria. Disinilah, di mata air inilah, pelana kuda kemudian dicuci, lalu air sendang lalu dibersihkan ke warga. Usai mencuci pelana kuda, dilanjutkan dengan membaca doa dan menunaikan sholat minta hujan, atau dalam Islam disebut sholat istisqa. Lalu setelah sholat istisqa ini selesai, acara ditutup dengan makan bersama dengan lauk pauk berupa sayuran dipadu dengan parutan kelapa, opor ayam, dan gulai kambing. Selanjutnya yang terakhir adalah Sunan Muria itu adalah salah satu wali songo yang sangat sakti. Ini dibuktikan dengan letak padepokannya yang terletak di atas gunung. Menurut pengalaman yang sudah beredar, jarak antara kaki, undak-undakan, atau tangga dari bawah bukit sampai ke makam Sunan Muria tidak kurang dari 750 meter. Sekarang, teman-teman bisa bayangkan, jika Sunan Muria dan istri-istrinya atau dengan murid-muridnya setiap hari harus naik turun gunung untuk menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat atau berdakwah kepada para nelayan dan pelaut serta para pedagang, hal itu tidak dapat dilakukan tanpa adanya fisik yang kuat. Soalnya menunggang kuda tidak mungkin dapat dilakukan untuk mencapai tempat tinggal Sunan Muria. Harus jalan kaki, itu berarti Sunan Muria memiliki kesaktian tinggi. Demikian pula murid-muridnya. Demikianlah cerita dari Sunan Muria dan karomah-karomahnya. Untuk teman-teman yang ingin berziarah ke Sunan Muria, saya ucapkan selamat karena kalian bisa berziarah ke makam wali Allah. Itu adalah salah satu tawasul, salah satu mengalap berkah untuk meminta kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dan bagikan video ini jika video ini kamu rasa bermanfaat.